Ya, ketemu lagi bersama saya Anggi Gunawan. Halo teman-teman GBK semuanya. Apa kabar? Salam satu aspal. Ya, kali ini kita akan saling berbagi tips, curhat, ngomongin soal seputar Gojek. Ya. Nah, di kanan saya tolong dong. Sini. Mukanya yang paling mehoy. Nah, perkenalan, nama abang siapa nih? Cepi Suwardi, Nah, terus statusnya apa bang? driver Gojek. Oh, driver Gojek. Iya. Oke. Biasanya main layanan apa aja nih? Sebelum kita bahas tips-tipsnya, kita mau tahu dia main apa aja. Tetap setia sama layanan Gosen instan. Oh, Gosen instan. Baru Ya. tahu. Gimana nih keluh kesahnya di Gosen? Ya alhamdulillah ya, naik turun seperti pasang surut air. Asik. Oke, nah kembali lagi dengan saya kali ini di sebelah kiri. Tahu gak siapa? Tahu gak? Tahu gak? Coba dong kita kenalin nih. Abang siapa nih? Abang Ipul. Ipul. Main apa nih bang? Biasa. Aneh kalau pagi sampai jam 12 itu biasa arahan paket. Oh, pemain paket. Tapi kalau dari jam 1 sampai malam main orang. Oh, wow. Kalau GoFood gimana nih bang? GoFood ya kalau lagi iseng aja nyari minusannya. Oh, begitu. Oke. Ya. Kali ini kita akan Ya, sekedar berbincang-bincang ya. Ya, maupun apapun lah. Nah, saya dengar-dengar nih siapa ya? Bang Cepi dulu dah. Bang Cepi. Pernah gak sih main Goret gitu? Goret itu orang kalau nggak GoFood lah. Gimana nih kesannya? Kira-kira nih kalau GoFood ini kan ada angka tuh. Gimana? Untuk main Goret sih jarang ya mainnya. Apa GoFood? Gitu. Ya lalu? Lu ngantrinya itu loh, lama banget. Oh, terus gimana lagi nih? Lagi masih menikmati layanan Gosen aja sih. Ya. Ambil drop, Tika antar. Oh iya, Abang Cepi biasa main wilayah mana nih? Masih sekitaran Jakarta Utara Barat aja. Wah, ya guys, kalau teman-teman GBK yang memang berdomisili wilayah Jakarta Utara, ayo silaturahim. Kita kapan lagi silaturahim ya gak? Sesama teman-teman ojol, baik pun di jalan, baik pun di komunitas. Nggak ada salahnya kita saling bersilaturahim ya. Iya gak Bang Cepi ya? Betul. Ya menurut Bang Cepi nih, kita silaturahim itu kayak gimana sih Bang? Ya contohnya seperti kita menemukan seseorang di jalan, itu diajak ngobrol, ucapkan salam, dan nongkrong bareng gitu. Nah, kita kembali lagi nih Bang Ipul. Gimana nih Bang Ipul? Bang Ipul main itu fokusnya ke satu layanan apa? Tadi kan emang dibilang kan berbagai semua jenis layanan sih ya. Yang kalau kita cermat ini, menurut Bang Ipul itu bagus atau bagaimana gitu? Kalau emang kita fokusnya gitu. Ya kalau di barat kan semua ada GoFood, Ya. Goret, reguler, Hmm. sama Gosen instan, GoShop, GoMart, Gosen multi, Gosen dari customer, sama satu lagi tuh Gosen multi instan dah. Oh ya. Itu kita dari hati kita masing-masing, dia maunya apa. Seandainya maunya paket ya berarti dia nyortir paket. Hobinya bagaimana, bagus nyortir paket ya. Kita kan di ojol itu bukan nyari poin, bukan nyari apa ya. Ya kayak ibarat nyari duit lah kita. Argo gede kita ambil, argo kecil ya kita lewatin aja. Oh. Ya misalkan kayak semacam langganan Lancor di Gojek. Wah, iya nih guys. Baru nih guys. Gojek itu membuat suatu program yang namanya program itu yang memang membuat mitranya itu semacam mempermudah ya mencari rezeki. Menurut Bang Ipul sendiri nih,
sebenarnya program Gojek itu gimana menurut Bang Ipul ya? Apanya dulu nih programnya? Kan sekarang ada lagi baru kayak model GoFood area, Betul. Gosen area, Betul. Langcor. Ada 3 macam. Nah, menurut Anies itu dari pribadi seorang driver masing-masing lah. Kalau emang dia buat kebutuhan keluarga, ya berarti dia ngikut langganan gacor. Biar dapat sehari-harinya bawa duit ya sekitar 500.000 atau 400.000. Udah gitu BTW itu dengar-dengar ada di beberapa program ada bonus ya. Nah, iya ada bonus. Dan bonusnya itu pun kalau buat yang reguler kayak model di MRT, Blok M, Fatmawati, Blok A. Oh begitu. Oke, kita kembali ke sebelah. Nah, kalau menurut Bang Cepi, program Gojek gimana sih Bang untuk saat ini gitu loh? Apa Bang Cepi bermanfaat gitu atau tidak atau gimana Bang? Ngomong belak-belakan aja Bang. Untuk program Gojek kurang saya rasa. Oh, kurang gimana nih Bang? Wah, menarik nih guys. Kita bedah dulu ya guys. Kurang gimana nih? Ya maksudnya itu kita satu jemputnya jauh, tarif tidak sesuai. Oke. Nah, Lalu apa lagi nih? kalau untuk intensifnya sih ya lumayan ya, tapi kasihan buat yang reguler. Oh begitu. Iya. Tapi kan Bang Cepi ini setahu saya ya pemain multi nih. Multi itu kan nggak ada bonus. Untuk beberapa hari ini sih nggak main multi, instan aja. Oh gitu. Oke. Nah kalau saya menurut pribadi nih ya, program Gojek itu emang baik. Cuma begini loh. Kita harus mengevaluasi beberapa program-program Gojek gitu. Mungkin dari segi dari segi pendapatan, alangkah baiknya tarif Gojek itu dinaikkan gitu loh, dimanusiakan lah. Masa tarifnya paling nominal berapa? Bang Cepi tahu? Kalau Gosen itu program Gojek yang di jadwal operasional. Jadwal operasional ya Minimal jarak dekat ya, itu berapa Bang? Enaknya 7.000. Wow, 7.000. Bawa paketnya? Satu sih instan doang. Buset, gede kecil. Ya tergantung dari sellernya, kadang ada besar yang kecil. Nah, itu dia yang jadi polemik kita tuh. Apapun bentuk paketnya, gede kecil, kita hanya dihargai sebesar pendapatan kita 7.000 loh. Bayangin, pendapatan kita 7.000. Bagaimana kita harus mengelolanya 7.000, sedangkan bensin itu 10.000 ya. Betul. Nah, menurut Bang Cepi gimana nih solusinya nih untuk program-programnya nih? Kalau untuk programnya sih ya Solusinya lah. Ayo, apa mau dihapuskan atau dievaluasi kembali? lebih baik dihapuskan biar sama rata, lebih adil. Nah, itu dia guys. Kalau menurut pribadi saya, lebih tepatnya ya marilah kita sama-sama untuk bebenah, untuk mengevaluasi seluruh program-program Gojek yang menurut kita baik. Nah, kalau menurut Bang Ipul, program Gojek itu kan emang baik. Menurut Bang Ipul, apa perlu dievaluasi atau dihapuskan? Menurut Bang Ipul gimana nih? Kalau menurut saya sih program gitu ya tergantung dari mitra-mitranya. Ada yang seneng, kadang ada yang enggak. Betul. Tapi kalau paket instan ya, yang saya sering alamin, Oh iya. pengambilan dari Roxy, Wow. pengantaran ke Serpong, Wow. Keren. titiknya di mana, orangnya di mana. Kalau bisa itu titik itu perbaikin lah. Dan juga map, kalau seandainya kita dapat orang, kan sekarang kan mapnya ngikutin Grab, Oh. ya kan ada
bukan kayak motor lagi ya, anak kayak panah. Nah, kalau bisa tuh mapnya itu kita dibagusin lagi. Kadang kita mau belok lurus, suruh belok ke gang buntu. Wow, nabrak Itu ya. nabrak. Makanya kadang kita kelewatan, bukannya balik lagi mapnya, masih suruh belok lagi ke kiri. Oh, iya, iya. Kan setahu kita kan driver paham lah. Iya, betul. Namanya jalan-jalan tikus, Ya. hindarin macet, pakai gimana. Tolonglah perbaikin lagi mapnya. Kadang kita mau lurus, suruh belok ke kiri, gang buntu, gang kecil. Tahu sendiri customer, diem tahu-taunya bintang 1, bintang 4. Nah, Iya, betul, betul. nah, terus kita mau komplain kayak gimana? Soalnya kan kita ngikutin arahan dari aplikasi Gojek. Iya, Suruh- tapi gini Bang, mohon maaf saya potong dulu ya. Kan di aplikasi kita Gojek nih, ini kan ada yang namanya fitur perbaiki map. Kita bisa merekomendasikan gitu loh. Misalnya titiknya buntu, kita bisa klik, diarahin ini alamatnya salah, kita bisa input kembali. Menurut Bang Ipul nih sendiri pribadi, itu sebenarnya sangat direkomendasi atau bagaimana? Sedangkan kita kadang-kadang orderan itu kan selalu sibuk ya. Seharusnya orang kantor Gojek emang harus benar-benar sigap gitu loh. Jangan mengandalkan laporan dari kita-kita aja gitu. Menurut Bang Ipul gimana tuh? Ya, Perbaikan rekomendasi. menurut Anies sih harus diperbaikin lah itu. Kadang begitu. kalau bawa paket instan nih, buat ngechat customer bisa, tapi Ya. buat ngelepon harus pakai pulsa. Oh iya 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 iya. Kalau bisa sih ada 2 pilihan, pakai internet sama pakai pulsa kayak model food. Betul ya Kadang, guys. kadang kita titik di mari mau ngechat customer, checklist 1. Nah, Kadang betul. dibales ya kalau lagi bener customernya. Kalau lagi nggak bener ya sejam 2 jam kita nungguinnya, kan rugi kita. Oke. Nah begitu sih menurut keluh kesah Bang Ipul dan menurut kesah Bang Cepi. Nah ngomong-ngomong ada yang baru nih. Beberapa belakangan ini kan isu kemarin kan tentang apa ya, pesta pora aksi demo buruh ya. Menurut Bang Cepi mengenai Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto ini kan mengatakan bahwa ojol itu harus 92% dan seluruh aplikator harus 8%. Menurut Bang Cepi, potongan 8% itu bagaimana sih? Boleh dong kita tahu dong gitu dong. Menurut hati Bang Cepi atau enggak menurut mengenal Bang Cepi, potongan 8% itu bermanfaat atau buruk atau bagaimana? Ya untuk 8% ya. Iya betul itu. Nah, ini takutnya tuh kita dijadikan alat politik. Oh maksudnya alat politik itu gimana Bang? Ya soal untuk pemilihan calon-calon nanti kita dilibatkan takutnya. Oh. Memanfaatkan situasi ojol itu kan ribuan. Oh iya. Iya. Nah untuk kalau potongan 8% sendiri kita ini sebenarnya nggak setuju. Oh nggak setujunya kenapa tuh? Ya Boleh karena tarif itu tetap dong? Maksudnya tarif itu tetap gimana? ya masuk tarif itu tetap pakai tarif yang lama. Oh. Nah maunya ini kenaikan tarif Oh, dan hapus program-program Gojek. oke. Saya nyimak. Saya nyimak. Iya, iya. Saya nyimak. Menurut saya analisa Bang Cepi ini dihapuskan program Gojek. Betul. Kalau perlu evaluasi Nah, mendalam iya. bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan pendapatan driver. Dengan adanya program Gojek harus dievaluasi habis-habisan. Ya. Dan menurut saya dan Bang Cepi itu nggak setuju kalau potongan 8% itu. Iya. Alangkah baiknya potongan masih biasa ya Bang ya. Ya, Mas, Yang biasa. penting adanya kenaikan tarif. Ya betul. Iya, kenaikan. Nah boleh nih
diusulin nih. Iyalah, kita dari tahun semenjak COVID lah, itu tarif nggak naik-naik. Tolong dong diusulin untuk kita berespon untuk kenaikan tarif yang lebih oke lah. Oh iya guys, ada baru nih. Siapa nih? Om Arif. Halo. Perkenalan kabar, diri, guys? Om Arif. Om Arif nih, Om Arif. Masih semangat? Nah, gimana nih Bang Om Arif, dari mana? Dari mana Om Saya Arif? sih tadi habis muter-muter. Oh, gimana orderannya Om Arif? Pusing. Oh, pusing. Oh, pusingnya jangan tanya saya. Saya juga pusing, ya Kak? Jangan pusing-pusing. Ini Om Arif gimana? Pemain apa? Om Arif gorek pastinya. Saya pemain semua jenis, guys. Woi. Apa aja, Oh, ya pesen aja. Oh, gitu. apaan aja dimainin. Oh, Apalagi main yang itu. Om Arif, boleh dong kita bertanya nih tipsnya gimana sih Om Arif Tips supaya pendapatan stabil di berbagai layanan Om, gitu loh. Itu masalah orang, Gi. Yang Oh, salah mainin orang. sebelah kita. Ini nggak lihat deh. Oh, Ada kalau dong. sebelah kan udah tahu Om, mukanya madesu. Nah, Kita gimana lagi tuh? ngomongin apa nih ceritanya nih? Kita ngomongin apa ya? Apa? Apa aja Om, yang penting enak dibahas. Oh, gitu. Iya. By the Mulai way, dari yang lagi tips viral tuh. pendapatan. Nah, apa tuh? Langcor. Oh iya, menurut Om Arif nih, sebagai pemain gorek, gimana sih Om tanggapan program Gojek langganan gacok ini bermanfaat sih Om? Menurut pribadi Om, Bagi gimana? yang anyep sih bermanfaat, Gi. Oh iya. Soalnya apa? Ya, orderannya masuk terus, tapi kita nggak tahu ya kan dapurnya. Dia narik berapa, hasilnya berapa. Oh begitu. Oke sip. Kalau Nah, menurut Cepi ikut langcor gak sih? nah. Alhamdulillah kagak. Kenapa nggak enggak. ikut, Pi? Karena saya bukan pemain goret. Oh bagus lah. Tapi pemain apaan, Pi? Oh, saya instan. Oh cakep. Nah kalau Bang Ipul gimana nih? Bang Ibo, Bang suka Ipul main kan apa nih? diem nih Jangan gorek bilang nih. main cewek, suka Gorek nih. jarak jauh, saya tahu ini, saya sering scroll. Gimana nih? Langganan gacok, tapi dia jarak jauh. Nah, kalau nggak salah, langganan gacok itu ada yang namanya gorek hemat ya? Ya, betul. Kalau dari sisi kita sebagai driver, apa sih itu? Apa ya? Ada manfaatnya gorek hemat gitu bagi diri kita pribadi gorek itu. Gimana tuh Bang? Gorek hemat loh, langganan gacok. Menurut Ane sih ya, yang udah Ane lihat-lihat dari kawan-kawan kita ya, yang sering main langcor ya. Nah, betul. Terus udah lagi sekarang di reguler hemat udah kagak ada. Nah, jadi kita apa ya? Kalau seandainya di hemat itu sekarang udah gabung ke langcor, otomatis jadi nyatu ke langganan gacor. Oh, begitu. Jadi kalau yang mau main gacor itu ya tergantung dari diri kita sendiri. Oh. Mau main ya main, mau enggak ya enggak. Kayak model saya. Iya. Saya kan goretnya ya lumayan lah. Kalau 10.000 ya kalau lagi bete ya diambil, kalau enggak bete ya ngapain diambil dah. Paling nyarinya di atas 15 ke atas. Menurut Bang diambil. Ipo bermanfaat nggak tuh langcor? Nah, itu tuh Bang. Apalagi nih, mohon maaf ya, kita kan udah keseringan di shelter, Go Instant. Itu sebenarnya Go Instant itu ada langganan gacor juga, program hemat atau gimana Bang? Bagi kita sebagai pribadi kita, sebagai driver gitu Bang. Maksudnya paket instan. Enggak, gorek. Kan itu ada Go Instant kan langsung singgah, Oh, iya. langsung singgah. Itu termasuk hemat juga dong Bang? Betul nggak hemat? Itu termasuk hemat. Oh, iya betul. Jadi kalau go instan itu kita kan kadang di stasiun. Kadang bisa juga kayak model di area Monas kita masukin kode kayak Grab Now. Iya, Itu langsung milih. Jadi kalau seandainya langcor itu akan tergantung dari para driver. Ada yang mau ngikut ya monggo, nggak maksain. Nggak ada yang mau ngikut ya silakan. Berarti semua kembali lagi dari pilihan ya? Dari pilihan driver Tapi masing-masing. begini Bang, kita pilihan ini terpaksa banget Bang, gitu loh Bang, karena akibat program, ya begitulah Bang. Kalau saya pribadi ya, saya kan dulu pemain gorek nih, tapi jujur saya pribadi saat ini
Saya nggak ada langganan gacor, saya udah stop naik Gorek karena kenapa? Saya udah tahu nih arah kedepannya kemana nih, ya dong. Kita kan di beberapa titik kalau nggak salah beberapa wilayah udah ada Gorek Nego. Abang tahu kan? Goreng apa? Gorek Nego. Tahu dong? Di beberapa wilayah ya, di beberapa wilayah Gorek Nego. Goreng Itu di sistemnya kayak sistem lelang. Gorek Nego. belum dengar. Tapi kalau untuk wilayah daerah Jakarta, maupun wilayah Jawa kayaknya itu belum ada. Tapi di beberapa yang saya tahu, yang saya amati, Gojek itu ada yang namanya program Gorek Nego. Jadi kita bisa nego-negoan, dia sistemnya sistem lelang. Kayak aplikasi sebelah. Berarti kayak aplikasi yang lagi Sebelah. mendem Iya. lah gitu ya. Belum naik ininya. Misalkan nih customer pesen, Ya. misalnya dia mau harga 6.000, 7.000, 9.000. Nah, di kita tuh tinggal kita lihat list-listnya. Kalau kita cocok 9.000 tek, nah itu dinego lagi. Kita misalnya oke nih, kita nego, jadi 13.000. Kalau kita customernya oke deal, nah pakailah kita sama dia gitu. Jadi berhasil, berarti kita bawa sama dia. Tapi kalau customer 13.000 kemahalan, nego lagi yang lain. Nah begitu permainan Gorek Nego itu seperti aplikasi sebelah gitu. Ya. Tapi kalau untuk Jakarta, Jawa Barat itu kayaknya belum ada ya. Tapi untuk daerah-daerah dulu saya analisa itu daerah bukan Surabaya sih, kalau nggak salah Surabaya. Itu beberapa wilayah-wilayah ada Gorek Nego. Mungkin kalau Bang Ipul ingin cari tahu info, bisa nanti kita korek-korek lagi ya. Ya mudah-mudahan sih jangan sampai ke iya, wilayah DKI. Nah. Kalau nyampe ke wilayah DKI, ya mohon maaf aja. Nah. Pasti rekan-rekan kita yang lainnya pada ngamuk. Betul. Ataupun kita bukan ibarat kata ngamuk ya, pasti pada ikut di demo lagi. Iya betul, soalnya kan di kita aja program langganan gajak aja itu kan gimana ya Bang ya, agak-agak pilihan tapi terpaksa, iya dong. Oke guys, nah kali ini kita Saya mau nanya. boleh deh, tanya dah. Saya pusing nanya-nanya. Ih, kenapa sih suka pusing mulu? Ya begitulah, apa-apa japri kayak kemarin tuh. Tahu gak kemarin? Ada yang nanya nih. Apaan tuh? Nih, catat baik-baik ya. Nanya sama saya pribadi ya. Nih, Bang, saya punya akun Gojek. Kenapa? 2 tahun kemarin kena PM. Saya tanya baik-baik, kena PM kenapa? Ya, masalah sepele. Parkir. Nah, itu dia. Kenapa gitu loh. Aturan iya kita boleh komunikasikan parkiran, tapi dengan attitude yang baik, sopan santun. Oke lah. Kalau customernya nolak atau gimana ya sudah. Kita belajar untuk ikhlas Bang, abang-abang empom-empom. Saya pengen tahu nih yang lagi viral nih. Apa ini? Soal tarif 8%. Menurut dari CP dulu. CP gimana, Pi? 8% itu, Pi. Menarik sih, Menarik. tapi kita belum tahu depannya kayak gimana peraturannya. Pasti kan berubah lagi. Iya. Berubah lagi. Terus kira-kira harapan CP ini apa nih harapan? Ya tarif harus disesuaikan dengan kebutuhan kita, jangan sampai kita rugi. Nah kalau Anggi, Kalau saya pribadi nggak setuju, beneran. Nggak setujunya? Nggak setuju kenapa? Mencekik. 8%. tahu mencekik? Emang udah? Iya dong. udah terrealisasi kan? Begini ya, ini saya sebagai pribadi mewakili aja lah beberapa teman-teman yang ada emang pro sama kontra. Ya kalau saya pribadi, saya di garis kontra gitu loh. Secara nggak langsung 8% itu ada resiko Bang. Resikonya paling utama banyak PHK. Iya dong. Kedua, ada aturan-aturan yang harus ditaati, disepakati oleh kedua belah pihak antara pemerintah dan aplikator.
Yang paling utama, abang-abang empom-empom bisa bayangin gak sih? Yang tua-tua gitu loh. Bisa bayangin nggak? Mereka nyari duit di jalan demi anak kebutuhan. Tapi dengan adanya aturan yang nanti yang memang akan diberlakukan, apakah bisa mereka mencari duit? Ya, bisa gak? Ya mungkin nanti mereka jadi pensiun. Iya dong, karena ada aturan-aturan gitu loh. Di mana potongan 8% ini mempunyai aturan-aturan yang kita tidak ketahui gitu loh. Oke, selanjutnya kalau dari Bang Ipo, kira-kira 8% gimana pandangan Bang Ipo? Apakah suka? Apakah enggak? Setuju atau enggak? Plus minusnya apa dari 8% itu? Kalau menurut aneh pribadi ya, 8% itu aduh tidak setuju. Enggak setujunya? Karena satu, nggak setujunya kita ngelihat rekan-rekan kita di jalanan yang udah umur 50 tahun ke atas. Takutnya di opin nggak bisa nyari nafkah buat keluarga. Dan satu lagi, takutnya kita dapat orderan fiktif ditanggung sama driver, ke suspend ditanggung sama driver lewat email. Oke. Nggak bisa ketemu satgas ataupun tim-tim dari OPS yang lain ya, kayak mau dapat di Gojek lah gitu. Dilibatkan ke driver masing-masing lewat email, aju banding. Kalau diterima, kalau nggak diterima kasihan. Itu Dan satu. Terus yang kedua kita nggak mau jadi buruh atau prakerja, kita mitra bebas narik sepuas kita, mau siang sore malam. Kalau pengen duit kita narik, nggak mau duit ya udah kita istirahat dulu gitu. Nah, itu kan sebelumnya kan teman-teman itu demo minta 10%. Ya kan? Nah, sedangkan sekarang mau diturutin 8%, kenapa tiba-tiba kayak aduh jadi maju mundur gitu? Apa? Nah, bagaimana? Kayak model waktu itu sempat demo minta 10%. Terus sekarang dikabulin sama Presiden Pak Prabowo di bawah 10%, kayak 8%. Nah itu dia mikir lagi, kemungkinan para yang kemarin demo itu mikirnya ke teman-teman kita lagi yang di jalanan, yang pada udah umur, takutnya dia nggak bisa narik lagi. Takutnya kalau misalkan 8% buat aplikator, 92% buat mitra, takutnya pemerintah itu minta juga kita jadi buruh atau prakerja. Gitu doang takutnya. Makanya kita nolak 8% itu ya itu. Lihat dari rekan-rekan kita yang di jalanan, yang udah umur 50 ke atas. Bapak Arif suka apa kagak tuh yang kiranya 8% buat aplikator, yang 92% buat mitra? Kalau saya gambling nih. Gambling dalam arti 8% siapa sih yang nggak mau ya kan tarik buat kita. Terus kedua, saya juga nggak tahu aturan-aturan yang next bakal terjadi. Ya kan? Pasti yang positif ya kita semua suka kan. Iya, kalau kita yang juga negatif ya nggak suka. Tapi saya gimana cara menyikapinya itu supaya terbaik lah pastinya buat teman-teman. Pastinya yang menguntungin kita ya. Kan perjanjian awalnya mensejahterakan driver ya. Iya. Nah kalau misalkan ada masukan begini nanti begitu saya nggak tahu karena itu belum terrealisasi kan, jadi saya nggak bisa ambil kesimpulan oh nanti si A ke suspend ke PM, lalu saya nggak ngerti sejauh itu. Kalau menurut Ko Anggi dan Bang Cepi, Bang Anggi? Kalau saya nggak gambling tuh. Nah. Saya kontra dari awal. Saya tentang terkait potongan 8% betul. Setuju juga pendapat Bang Ipul gitu loh. Saya nggak gambling. Saya justru merasa apa ya? Kita mikirin teman-teman kita yang lebih tua. Kedua, kita mikirin diri kita kalau terjadi adanya orderan fiktif itu resikonya gimana gitu loh. Dan juga kalau saya pribadi udahlah hapuskan saja program-program, evaluasi boleh
kebijakannya evaluasi. Mari kita bareng-bareng sama pemerintah. Pemerintah bolehlah ikut campur untuk alangkah baiknya pemerintah membuat program juga ya. Untuk ini programnya kayak begini, lu harus begini, agar kita juga ikut turut senang. Jika pemerintah programnya nggak beres, kita juga bisa turut andil. Iya dong, karena pemerintah itu kan yang saya baca di media udah ada saham kan 1%. Ya istilah katanya pemerintah ikut campur. Kalau perlu evaluasi lah program-program aplikator ini gitu loh. Oke, kalau menurut Pak Cepi 8% itu gimana? Happy mah. Plus minus tanggapan Iya mah, tangan wae. bakal terjadi atau Ya tetap tidak setuju. tidak setuju? Kenapa? Dan sesuai disampaikan oleh Bapak Anggi sama Bapak Ipul. Tidak setuju. Iya. Itulah dari sudut pandang teman-teman kita di JBK. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang gambling kayak saya bingung, ya kan? Bingung, nggak tahu. Nah, terus ada yang suka membawa paket, suka antar jauh, GoFood sekarang. GoFood. Katanya motor listrik, masa mau ngambil GoFood? Gas lah yang jauh. Oke deh nantilah. Oke Kita lah. lihat-lihat dulu situasinya nih. Ya, jadi itu adalah sebagian sudut pandang teman-teman. Suatu perbedaan itu biasa. Jadi ada teman-teman kalau kita beda prinsip, kita musuh enggak. Tapi kita di sini berbagi pendapat, berbagi informasi, saling tukar pikiran. Jadi next ke depan tetap jaga silaturahim dimanapun teman-teman berada. Salam. Intinya kita bukan mau jadi buruh atau prakerja, intinya kita mitra. Mitra. Sampai kapanpun kita mitra, nggak mau disuruh-suruh. Salam-salam buat teman-teman. Salam dari saya. Satu aspal. Tetap semangat. Jangan kendor. lupakan keluarga. Ingat berdoa menurut keyakinan agamamu masing-masing. Kalau anyep. Dan kalau anyep, tidur aja. Lancor. Salam-salam, Bi. Salam-salam. Ya Halo, salam, teman-teman. ya salam-salam buat rekan-rekan kita yang di jalan Jangan aja lupa lah. goyang ya. Mudah-mudahan sehat aja semuanya teman-teman yang di jalan. Ya seandainya kita hanya ya kayak model reguler, cobalah kita ke stasiun 5 kali bolak-balik stasiun, baru kita main ke tengah. Insya Allah. Oke, itu aja. Salam kompak selalu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. JBK, salam satu asal. JBK, salam satu asal. Dadah.